Perkenalkan, nama saya Deti Indah Absari, NIM 710418339. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran reciprocal teaching. Yang pertama, yaitu pengertian reciprocal teaching atau pembelajaran terbalik adalah strategi belajar melalui kegiatan mengajarkan teman. Pada strategi ini, siswa berperan sebagai guru menggantikan peran guru untuk mengajarkan teman-temannya. Pembelajaran terbalik atau reciprocal teaching merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih mandiri, kreatif, dan lebih aktif, di mana siswa diberi kesempatan untuk mempelajari materi terlebih dahulu, kemudian siswa menjelaskan kembali materi yang dipelajari kepada siswa lain. Guru hanya bertugas sebagai fasilitator dan pembimbing dalam pembelajaran, yaitu meluruskan atau memberi penjelasan mengenai materi yang tidak dapat dipecahkan secara mandiri oleh siswa. Saya akan menjelaskan pengertian reciprocal teaching menurut beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Fajarwati, reciprocal teaching adalah model pembelajaran berupa kegiatan mengajarkan materi kepada teman. Pada model pembelajaran ini, siswa berperan sebagai guru untuk menyampaikan materi kepada teman-temannya. Sementara itu, guru lebih berperan sebagai model yang menjadi fasilitator pembimbing yang melakukan scaffolding. Scaffolding adalah bimbingan yang diberikan oleh seorang yang lebih tahu kepada orang yang kurang tahu atau belum tahu. Yang kedua, menurut Suyatno, reciprocal learning merupakan strategi pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pengajuan pertanyaan di mana siswa keterampilan-keterampilan metakognitif diajarkan melalui pengajaran langsung dan pemodelan oleh guru. Yang ketiga, menurut Slavin, reciprocal teaching adalah model pengajaran kelompok kecil yang didasarkan pada prinsip perumusan pertanyaan melalui pengajaran dan pemberian contoh. Guru menumbuhkan kemampuan metakognisi terutama untuk meningkatkan kinerja baca siswa yang mempunyai pemahaman yang buruk. Menurut Pliensker, model pembelajaran reciprocal teaching terdapat 4 strategi yang digunakan, yaitu yang pertama, question generation atau membuat pertanyaan. Dalam strategi ini, siswa diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan terkait materi yang sedang dibahas. Pertanyaan tersebut diharapkan dapat mengungkap penguasaan konsep yang terdapat pada materi yang sedang dibahas. Jadi, dalam hal ini, siswa diberi kesempatan untuk membuat pertanyaan dalam materi yang dibuat atau materi yang sedang dipelajari saat itu. Yang kedua yaitu clarifying atau menjelaskan. Strategi clarifying ini merupakan kegiatan penting saat pembelajaran, terutama bagi siswa yang mempunyai kesulitan dalam memahami suatu materi. Siswa dapat bertanya kepada guru tentang konsep yang dirasa masih sulit atau belum bisa dipecahkan bersama kelompoknya. Selain itu, guru juga dapat mengklarifikasi konsep dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. Jadi, saat diskusi berlangsung atau si siswa sudah diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan, lalu siswa menerangkannya di depan atau mendiskusikannya bersama kelompok lain. Lalu di sini hal-hal atau materi-materi yang belum dipahami akan dijelaskan kembali oleh seorang pendidik atau guru kepada siswa. Jadi, materi yang masih sulit bisa dipecahkan bersama kelompok. Yang ketiga yaitu predicting atau memprediksi. Strategi ini merupakan strategi di mana siswa melakukan hipotesis atau perkiraan mengenai konsep apa yang akan didiskusikan selanjutnya oleh penyaji. Yang keempat yaitu summarizing atau merangkum. Dalam strategi ini terdapat kesempatan bagi siswa untuk mengidentifikasi atau mengintegrasikan informasi-informasi yang tergantung di dalam materi. Langkah-langkah pembelajaran reciprocal teaching yaitu yang pertama, pada tahap awal pembelajaran, guru bertanggung jawab memimpin tanya jawab dan melaksanakan keempat strategi.
Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran reciprocal teaching. Model pembelajaran reciprocal teaching menerapkan 4 strategi pemahaman mandiri, yaitu menyimpulkan bahan ajar, menyusun pertanyaan, dan menyelesaikannya, menjelaskan kembali pengetahuan yang telah diperoleh, kemudian memprediksi pertanyaan selanjutnya yang disodorkan kepada siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan reciprocal teaching. Kelemahan yang didapat dari pembelajaran reciprocal teaching ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kurang kesungguhan para siswa berperan sebagai guru untuk menyebabkan tujuannya tidak tercapai. Yang kedua, pendengar atau siswa yang tidak berperan sering menertawakan tingkah laku siswa yang menjadi guru sehingga merusak suasana. Yang ketiga, kurangnya perhatian siswa kepada pelajaran dan hanya memperhatikan aktivitas siswa yang berperan sebagai guru membuat kesimpulan akhir sulit dicapai. Namun, dalam kelemahan tersebut terdapat beberapa kelebihan yang sangat signifikan, yaitu yang pertama, sangat mengembangkan kreativitas siswa. Yang kedua, memupuk kerjasama antar siswa, dapat menumbuhkan bakat siswa terutama dalam hal berbicara atau mengembangkan sikap. Yang keempat, siswa lebih memperhatikan pembelajaran karena menghayati dirinya sendiri. Memupuk keberanian berpendapat dan berbicara di depan kelas, melatih siswa untuk menganalisis masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat. Menumbuhkan sifat menghargai guru karena siswa akan merasakan peran guru pada saat mengadakan pembelajaran, terutama pada saat siswa ramai atau kurang memperhatikan. Yang terakhir, dapat digunakan untuk materi pembelajaran yang banyak atau alokasi yang jelas atau yang terbatas.